2 dari 5 smelter yang disita negara dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk periode 2015 sampai 2022 dipastikan sudah tidak bisa difungsikan. Sebagian besar bahkan hampir seluruh mesin di smelter itu dalam keadaan rusak dan tidak lagi dapat digunakan. Wiwit, petugas keamanan yang berjaga di kawasan smelter PT Venus Inti Perkasa atau VIP mengatakan bahwa meskipun seluruh mesin sudah rusak, aset tersebut tetap harus dijaga karena dinilai masih memiliki nilai ekonomi. Ia menyebut dirinya baru bertugas di lokasi sekitar 3 bulan terakhir. Sebelumnya, masih ada petugas lain yang membantu berjaga namun kini hanya dirinya seorang. Wiwit menegaskan bahwa semua alat dan mesin di smelter itu memang sudah lama tidak dipakai, meski tetap dijaga agar tidak hilang. Di lokasi yang sama, Kuasa hukum Tamron alias Aon, Johan Adi Ferdian menuturkan bahwa penjagaan dilakukan hanya untuk mengantisipasi pencurian. Kehadirannya di PT VIP hari itu dikarenakan rencana kunjungan Kejaksaan Agung yang hendak memantau kondisi terkini. Menurutnya, PT VIP sudah lama berhenti beroperasi dan kondisi bangunan yang tidak terurus membuat banyak barang hilang atau rusak. Ia juga menjelaskan bahwa status perusahaan kini sudah resmi di bawah penguasaan negara, sehingga penjagaan dilakukan semata-mata agar barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomi tidak hilang. Pantauan Bangka Pos dari balik pagar besi menunjukkan adanya sejumlah peralatan besar yang masih tersisa, seperti ekskavator dan truk hijau yang sudah berkarat. Atap bangunan utama tampak banyak yang lepas dan hilang. Hingga sore hari, rombongan Kejaksaan Agung yang dijadwalkan datang tidak kunjung tiba. Johan kemudian meninggalkan lokasi sambil menyebutkan bahwa agenda pemeriksaan dibatalkan tanpa keterangan lebih lanjut. Kondisi serupa juga terlihat di smelter PT Standino Inti Perkasa atau SIP yang berjarak sekitar 5 menit dari PT VIP. Pagar besi biru di kawasan itu sudah berkarat, sementara atap bangunan sebagian besar roboh. Parjo, penjaga smelter tersebut, mengatakan bahwa hanya ada sejumlah mesin yang tersisa, namun semuanya dalam kondisi rusak. Ia menambahkan bahwa meski tidak dapat difungsikan, mesin dan besi-besi yang ada masih memiliki nilai jual sehingga tetap dijaga. Parjo mengaku bertugas sejak PT SIP berdiri sekitar 4 tahun lalu. Saat ini ia bergantian dengan 2 rekannya untuk berjaga, meskipun sistem shift diatur secara mandiri. Menurutnya, mereka masih menerima gaji dari perusahaan meski pembayarannya kerap terlambat. Ia menilai pekerjaan itu tetap dipertahankan karena sulit mencari pekerjaan baru, terlebih usianya sudah tidak muda. Parjo juga menyebut masih berkomunikasi dengan pihak manajemen meski tidak intensif. Namun ia enggan menjelaskan lebih jauh mengenai hubungan dengan perusahaan ataupun rencana pengelolaan aset ke depan. Berbeda dengan PT VIP dan PT SIP, kondisi berbeda terpantau di kawasan smelter PT Sari Wiguna Bina Sentosa di Jalan Raya Ketapang, Pangkal Pinang. Aktivitas masih terlihat di sekitar area kantor, dengan beberapa mobil terparkir rapi dan petugas keamanan berseragam PT Timah berjaga di pintu masuk utama. Petugas keamanan menolak memberikan keterangan terkait aktivitas di dalam pabrik dan meminta agar pertanyaan diarahkan kepada pihak perusahaan. Dari luar pagar tinggi yang mengelilingi kawasan pabrik, kondisi gedung dan fasilitas utama PT SBS tampak lebih terawat. Tidak terlihat kerusakan parah sebagaimana terjadi di PT VIP maupun PT SIP. Hingga sore hari, aktivitas masih terpantau berlangsung di dalam kawasan pabrik tersebut.